Di balik cahaya yang menenangkan ini, tersimpan kisah-kisah gelap tentang isolasi dan teror psikologis yang mengerikan. Studi kasus Tragedi Smalls. 2 penjaga mercusuar terisolasi. Salah satunya jatuh sakit dan kecemasan memuncak. 1 meninggal dunia, meninggalkan yang satunya sendirian dengan mayat temannya di tengah badai. Teror psikologis mengamuk. Ketika bantuan tiba, ia ditemukan dalam kondisi psikosis yang parah. Lalu, istri Ailean Moore. 3 penjaga mercusuar menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanda-tanda kekacauan. 2 tragedi ini mengubah segalanya, mendorong perubahan kebijakan untuk melindungi penjaga mercusuar. Namun, misteri dan ketakutan itu tak pernah benar-benar hilang. Selamat datang di Light Me Up Channel. Arsitektur keheningan dan dekonstruksi jiwa. Analisis fenomenologis teror psikologis. Penjaga mercusuar pada singkapan maritim terpencil. Kondisi eksistensial para penjaga mercusuar yang ditempatkan pada singkapan-singkapan batu yang terisolasi di tengah samudera merupakan salah satu studi kasus paling ekstrim dalam psikologi lingkungan dan okupasi manusia. Di balik romantisasi menara yang menjulang tinggi, terdapat realitas yang mengikis jiwa, di mana rotasi ritmis lensa Fresnel yang masif merusak batas-batas kesadaran diri. Laporan ini bertujuan untuk membedah secara ekshaustif mekanisme di mana lingkungan yang sunyi dan berselimut garam ini memicu disintegrasi mental, mengubah seorang penjaga menjadi tawanan di dalam labirin pikirannya sendiri. Kehidupan di atas singkapan batu yang terisolasi dicirikan oleh apa yang disebut sebagai deprivasi sensorik multimodal. Lingkungan maritim yang statis, di mana input visual seringkali terbatas pada horizon yang datar dan input auditoris hanya berupa deru angin atau ombak yang monoton. Memaksa otak manusia untuk melakukan adaptasi neurobiologis yang drastis guna mempertahankan homeostasis kognitif. Ketika input eksternal dikurangi atau dihilangkan secara signifikan, otak tidak berhenti bekerja. Sebaliknya, ia mulai menghasilkan stimulasi internalnya sendiri untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam kondisi isolasi jangka panjang, otak mengalami proses yang dikenal sebagai reorganisasi kortikal. Ketidakseimbangan ini menciptakan kerentanan yang tinggi terhadap depresi klinis, kecemasan akut, dan gangguan persepsi. Secara bersamaan, isolasi bertindak sebagai stresor kronis yang memicu disregulasi pada sumbu hipotalamus pituitari adrenal. Bagi penjaga mercusuar, kerusakan ini bermanifestasi dalam bentuk disorientasi waktu dan ruang. Batas antara realitas objektif dan konstruksi mental mulai memudar. Di jantung setiap mercusuar abad ke-19 terdapat lensa Fresnel, sebuah mahakarya optik yang dirancang oleh Augustin Jean Fresnel. Lensa ini tidak hanya merupakan alat teknis, tetapi juga menjadi pusat gravitasi psikologis bagi para penjaga. Mekanisme rotasi lensa menciptakan lingkungan yang secara inheren bersifat hipnotis dan memabukkan melalui stimulasi cahaya yang ritmik dan konstan. Mekanisme rotasi dan sinkronisasi biologis. Lensa Fresnel berukuran besar, dirancang untuk berputar dengan gesekan yang hampir nol. Penggunaan bak merkuri sebagai bantalan cair memungkinkan lensa tersebut berputar dengan keheningan yang menyeramkan. Bagi penjaga, kilatan cahaya yang berulang menjadi ritme eksternal yang mendikte proses biologis mereka. Paparan terhadap stimulasi cahaya ritmik pada frekuensi tertentu dapat menginduksi keadaan kesadaran yang berubah. Efek kumulatif dari kilatan tersebut menciptakan sinkronisasi, memicu transhipnotis dan perasaan mabuk secara mental. Toksikologi. Tersembunyi, merkuri dan eretisme di menara batu. Satu penemuan paling mengejutkan dalam sejarah psikologi mercusuar adalah bahwa banyak kasus kegilaan
yang sebelumnya diatribusikan murni pada isolasi, sebenarnya disebabkan oleh keracunan merkuri kronis. Inovasi teknis yang memungkinkan lensa besar berputar dengan lancar bak merkuri secara tidak sengaja menciptakan lingkungan kerja yang sangat beracun bagi para penjaga. Erythismus mercurialis, patologi di balik mad as a hatter. Merkuri adalah elemen yang sangat mudah menguap pada suhu kamar. Di ruang lentera mercusuar yang tertutup rapat, uap merkuri dapat terkumpul dalam konsentrasi berbahaya. Paparan kronis menyebabkan gangguan neurologis. Gejalanya meliputi perubahan kepribadian drastis, kecemasan sosial ekstrem, dan iritabilitas. Penderita akan mengalami tremor otot, gangguan bicara, hilangnya memori, dan halusinasi paranoid. Penjaga yang terkena dampak mungkin menunjukkan tanda-tanda psikosis akut, menjadi gila akibat sihir tak kasat mata lempengan cahaya. Studi pada mercusuar di Kanada mengungkapkan bahwa merkuri tidak hanya berada di bak lensa, tetapi juga merembes ke seluruh bangunan melalui sistem ventilasi konvektif dan akumulasi pada permukaan fisik. Bagi penjaga yang tinggal di dalam mercusuar bersama keluarga mereka, risiko ini berlipat ganda. Merkuri yang terbawa ke ruang makan dan kamar tidur memastikan bahwa tidak ada pelarian dari racun tersebut. Iritabilitas, rasa malu patologis, depresi, dan penarikan diri dari rekan kerja menjadi dampak pertama. Diikuti oleh kehilangan memori, kebingungan mental, dan delirium yang menggerogoti. Tremor pada tangan dan spasm otot mengikuti, diakhiri oleh halusinasi visual dan auditori yang mendorong mereka menuju ambang kekerasan dan bunuh diri. Meskipun era keracunan ini berakhir, kerusakan psikologis telah meninggalkan jejak permanen dalam legenda tentang penjaga mercusuar yang gila. Mekanisme suara dalam kabut dan angin, pareidolia auditoris atau sering disebut sebagai musical ear syndrome, sering terjadi ketika ada kebisingan latar belakang yang persisten yang mengganggu kemampuan otak untuk membedakan sinyal dari derau. Di mercusuar, suara siren kabut yang dalam dan suara angin yang bersiul seringkali diinterpretasikan sebagai suara manusia yang memanggil atau nyanyian paduan suara. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kecemasan yang meningkat lebih rentan mengalami halusinasi pendengaran ini dalam kondisi deprivasi sensorik. Penjaga mercusuar yang seringkali dalam kondisi waspada tinggi mungkin secara bawah sadar memproyeksikan tangisan bantuan ke dalam suara burung laut atau gesekan rantai, sebuah proses yang dapat dengan cepat meningkat menjadi keyakinan paranoid bahwa mereka tidak sendirian di pulau tersebut. Faktor orang ketiga dan kehadiran tak terlihat. Dalam kondisi stres ekstrem dan isolasi total, banyak penjelajah dan penjaga mercusuar melaporkan fenomena the third man factor, perasaan yang sangat kuat bahwa ada kehadiran entitas penolong atau penjaga di sisi mereka, meskipun secara fisik mereka sendirian. Meskipun sering dianggap sebagai intervensi spiritual, penjelasan neuropsikologis modern menunjukkan bahwa ini adalah proyeksi dari skema tubuh, otak sendiri, yang terlepas akibat stres dan kelelahan, menciptakan ilusi kehadiran fisik eksternal sebagai mekanisme pertahanan mental untuk mencegah keputusasaan total. Bagi seorang penjaga mercusuar, orang ketiga ini bisa menjadi kawan yang menenangkan, atau dalam kondisi mental yang lebih gelap, sosok yang mengancam, yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari kegelapan tangga spiral. Di balik cahaya yang menenangkan ini, tersimpan kisah-kisah gelap tentang isolasi dan teror psikologis yang mengerikan. Studi kasus tragedi Smalls. 2 penjaga mercusuar terisolasi, salah satunya jatuh sakit dan kecemasan memuncak. Satu meninggal dunia, meninggalkan yang satunya sendirian dengan mayat temannya di tengah badai. Teror psikologis mengamuk. Ketika bantuan tiba, ia ditemukan dalam kondisi psikosis yang parah. Lalu, istri Eilean Moore. 3 penjaga mercusuar menghilang tanpa jejak,
meninggalkan tanda-tanda kekacauan. Dua tragedi ini mengubah segalanya, mendorong perubahan kebijakan untuk melindungi penjaga mercusuar. Namun, misteri dan ketakutan itu tak pernah benar-benar hilang. Tragedi Small Slide House 1821, sebuah kisah kegilaan dalam kesepian yang mengubah sejarah. Di tengah samudera, dua penjaga, ketika Griffith jatuh sakit dan meninggal, Howell terjebak dalam keputusasaan. Takut dituduh pembunuh, ia membangun peti mati darurat dan mengikatnya ke balkon. Namun, badai murka mengancam, peti mati hancur, dan lengan mayat Griffith mulai mengetuk jendela setiap angin bertiup. Hari demi hari, malam demi malam, Howell terpaksa menyalakan lampu, dihantui oleh mayat rekannya yang seolah memanggilnya. Kesendirian dan teror mengubahnya. Rambutnya memutih, jiwanya hancur. Ketika bantuan tiba, Howell ditemukan tak lagi mengenali dunia luar. Hanya tersisa bayangan dari diri yang dulu pernah ada. Pikiran yang berlari dan fenomena horor vakum. Salah satu dampak paling merusak dari isolasi pada mercusuar adalah apa yang disebut sebagai terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dalam keheningan yang ekstrim, dialog internal tidak lagi menjadi refleksi sehat, melainkan perenungan obsesif terhadap trauma masa lalu atau proyeksi ketakutan. Fenomena horor vakum memaksa pikiran untuk memproyeksikan pola-pola yang dikenal ke dalam stimulus acak. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan homogen seperti kabut laut, otak akan mulai berhalusinasi dengan intensitas tinggi. Halusinasi ini dapat berkembang menjadi adegan kompleks atau kehadiran entitas yang tampak sangat nyata. Yang bagi penjaga mercusuar seringkali diinterpretasikan sebagai penampakan supernatural atau hantu. Fenomena vertigo kedip, flicker vertigo, terjadi ketika paparan terhadap cahaya yang berdenyut menyebabkan mual, pusing, dan hilangnya kesadaran sementara. Dalam konteks mercusuar, ini diperburuk oleh bayangan raksasa dari struktur lensa yang berputar melintasi dinding ruang lentera. Pergerakan bayangan yang terus-menerus ini menciptakan distorsi waktu yang signifikan. Subjek dalam keadaan ASC akibat kedipan cahaya seringkali merasa waktu berlalu jauh lebih lambat daripada kenyataannya. Bagi penjaga yang terisolasi, hilangnya struktur waktu linier ini adalah tahap awal dari kegilaan. Tanpa interaksi sosial untuk memvalidasi aliran waktu, penjaga menjadi terperangkap dalam sekarang yang abadi dan mekanis, di mana satu-satunya realitas adalah rotasi lensa yang tak kunjung henti. Keadaan ini menciptakan keterasingan yang mendalam dari dunia luar, di mana kapal-kapal yang lewat dipandang bukan sebagai sesama manusia, melainkan sebagai objek dalam teater bayangan yang mereka operasikan. Di tengah samudera, keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan kehadiran suara latar yang konstan dan tidak terstruktur, suara angin yang melolong, deru ombak, dan getaran struktur menara. Bagi otak yang terisolasi dan kurang terstimulasi, suara-suara ini menjadi bahan mentah bagi proses pareidolia auditoris, nomena di mana pikiran mendeteksi pola bermakna dalam kebisingan acak. Terima kasih sudah menyaksikan.